Umurnya 21 tahun. Eh, Boleh saya lihat Pak, bilangnya Pak? Oh iya benar. Perkenalkan Pak, saya Alianda. Di sini saya akan merawat Bapak dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Baiklah Pak, hari ini Bapak akan melakukan tindakan pemasangan EGT. Pemasangan EGT adalah memasukkan selang melalui hidung Bapak sampai nanti menuju ke lambung. Tujuannya yaitu untuk memberikan nutrisi ke Bapak agar Bapak nutrisinya tetap terpenuhi dengan baik, serta juga memberikan obat-obatan karena Bapak tidak bisa menelan secara langsung. Apakah Bapak setuju Pak dengan tindakan yang saya akan lakukan? Oke Pak, kalau setuju akan segera kita mulai ya Pak. Permisi dulu Pak. Ruby John. Baik, permisi ya Pak. Sebelum kita memasangkan selang EGT ke dalam lubang hidung klien, kita pastikan dulu, cek dulu lubang hidung bagian mana yang akan kita masukkan selang EGT dengan cara yang pertama, kita lihat pastikan tidak ada sumbatan seperti adanya polip di hidung klien. Lalu yang kedua, suruh klien hembuskan napasnya melalui hidung sebelah-sebelah. Jadi bagian sebelahnya kita tutup. Kita suruh hembuskan dan kita dekatkan bagian pengutaran. Kita suruh klien hembuskan kemudian perhatian ke sebelahnya. Cuman main dulu. Baiklah yang kedua, suruh klien hembuskan napasnya melalui hidung sebelah-sebelah. Jadi bagian sebelahnya kita tutup. Kita suruh hembuskan dan kita dekatkan dengan bagian punggung tangan kita. Hembus Pak. Begitupun sebaliknya. Baiklah, selanjutnya kita rasakan bagian mana yang lebih kencang hembusannya. Yang lebih kencang itulah yang akan kita masukkan selang EGT-nya. Karena artinya cairan di bagian itu tidak ada sumbatan. Kemudian setelah kita pastikan bagian mana yang akan kita pasang selang EGT, kita ajak pasien komunikasi. Apa yang harus kita lakukan ketika proses masukkan selang? Oke Bapak, nanti ketika selangnya saya masukkan, Bapak bantu saya untuk menelan ya. Saya anjurkan menelan, Bapak menelan seperti air ludah agar selangnya bisa masuk ke lambung. Posisi klien jangan menggunakan bantal. Kemudian pada saat masukkan selang ke lubang nostril, terus kita hiperekstensi bagian leher dalam kondisi hiperekstensi agar selang bisa masuk ke dalam lubang tenggorokan. Baik, permisi Pak. Mengukur sepanjang mana selang EGT ini masuk ke dalam lambung klien dengan cara ukur dari atas cuping hidung, kemudian ke telinga, kemudian memanjang ke PX. Tandai dengan plester. Lumuri dengan jeli sepanjang tanda yang telah kita buat. Masukkan ke hidung klien dengan bantuan pinset, bisa juga dengan tangan saja. Terus masuk sambil kita lihat mulut klien karena terkadang selang itu akan menggulung di bagian tenggorokan. Jadi, bukan masuk lurus dalam lambung, tapi menggulung di mulut klien. Kita perhatikan adakah gulungan dengan menekan lidah menggunakan tong spatel. Kalau tidak ada, artinya selangnya sudah lurus masuk ke dalam. Sambil bilang, Pak, bantu telan ya. Sambil tarik napas dalam, jika selangnya sudah dimasukkan, suruh klien mengambil napas dan menelan. Pak, ambil napas Pak. Lalu hembuskan. Kita masukkan sampai tanda berada di cuping hidung.
Tes, apakah selang tersebut sudah benar-benar masuk ke dalam lambung klien atau masuk ke saluran lain dengan cara menarik cairan lambung dengan speed. Kemudian, lihat apakah ada cairan lambung yang keluar, biasanya berwarna kuning, hijau, atau mengandung darah. Memasukkan ujung selang NGT ke dalam gelas berisi air. Normalnya, udara yang keluar sedikit saja. Mendengarkan menggunakan stetoskop pada kodan kiri atas bagian gaster. Jadi, kita masukkan udara 5-10. Kemudian kita dorong dengan kuat udara itu. Masukkan ke lambung. Ketika kita dorong itu namanya Woods test. Akan terdengar suara tarikan atau dorongan ke dalam lambung klien. Jadi, kalau terdengar, selang itu sudah benar-benar masuk ke dalam lambung. Kalau sudah, selang NGT sudah siap dipakai. Fiksasi selang. Fiksasi, buat seperti kupu-kupu di hidung klien. Kemudian di pipi. Kemudian kita lihat kegunaan NGT. Kalau dia digunakan untuk mengeluarkan atau aspirasi cairan lambung, jadi ini kita sambungkan ke kantong penampung khusus cairan lambung. Kalau digunakan memberikan nutrisi, kalau pada saat pemasangan itu belum waktunya pemberian nutrisi, kita klem saja dengan cara kita jepit kemudian diklem. Karena kalau tidak diklem, dibiarkan terbuka, cairan lambung akan keluar secara terus-menerus. Baiklah, seperti ini ya. Baik Bapak, tindakannya sudah selesai. Bagaimana Pak perasaan Bapak? Memang tidak nyaman Pak, tapi ini untuk kesehatan Bapak. Baiklah, saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya sangat baik. Assalamualaikum.